Pemirsa, jenazah Eril, putra Ridwan Kamil, akhirnya ditemukan kemarin di Sungai Are, Bern, Swiss. Keluarga sedang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk memulangkan jenazah Eril. Berita penemuan jenazah Eril disampaikan kepolisian Bern, Swiss. Disebutkan kepolisian Swiss menemukan tubuh seorang pria dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu pagi waktu Swiss di bendungan Engelhalde. Diketahui jenazah yang ditemukan adalah Emeril Kan Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eril tenggelam di Sungai Are pada Kamis 26 Mei 2022. Kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini, alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya faida mata fatbahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Bern, Kepolisian Maritim Bern, Pemerintahan Kota Bern, Pemerintahan Federal Swiss, juga kepada KBRI yang tidak henti-hentinya melaksanakan fungsi perlindungan warga negara Indonesia, bahkan yang kami rasakan beyond call of duty, tidak sekadar melakukan fungsinya, jauh lebih dari itu, sehingga kami merasa tidak sendirian dan negara hadir melindungi warga negara Indonesia dimanapun. Pemirsa, kabar baik datang dari Swiss, jenazah Eril ditemukan, lalu apa yang bisa kita petik, apa yang kita bisa berikan kepada keluarga Ridwan Kamil dalam menghadapi musibah ini? Kita akan berbincang dengan psikolog Tika Bisono. Assalamualaikum, selamat malam. Mbak Tika, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Tika, tentu Mbak Tika sudah mendengar temuan jenazah Eril yang dicari lebih dari 2 pekan lamanya. Saya tadi menyebutkan berdiskusi bersama dengan Kang Farhan bahwa peristiwa ini sangat menyakitkan dialami oleh orang tua manapun. Maka itu kita begitu bersimpati kepada keluarga Kang Emil. Tak hanya itu, nampaknya simpati juga diberikan oleh banyak kalangan, bukan hanya warga Jawa Barat, dirasakan oleh banyak kalangan. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai peristiwa ini yang nampaknya menggugah hati banyak orang? Ya, pertama-tama tentunya dari hati yang terdalam saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga almarhum Eril husnul khotimah pastinya dan diterima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya dan dapatkan tempat sebagai syuhada di samping Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau sudah bayangan saya ya Mas Abraham sudah damai ya di sana. Gambaran seperti ini yang harus kita tanamkan ke dalam pikiran kita. Dan sekarang tentunya adalah tugas keluarga ya, keluarga untuk saling memberi kekuatan. Dan ini bukan pekerjaan mudah ya, karena kalau kita diucapkan bela sungkawa ya oleh masyarakat orang-orang sabar ya kan, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, itu emang betul, tapi there's no easy way.
yang nggak akan mudah karena toh saya juga pernah mengalami kehilangan anak tahun 2007 dan sampai tahun 2022 pun masih ngilu Mas Abraham ya. Ya. Kalau ingat masih ngilu dan ya saya melihat berita ini aja ngilunya luar biasa. Karena saya pernah di situ ya, jadi saya akan terbayang Pak Emil, Bu Atalia, dan seluruh keluarga akan berjuang ya untuk belajar ketiadaan hadirannya dari Mbak Tika, buah hati. Ya. I'm so sorry. Kami turut prihatin atas apa yang pernah menimpa Anda. Anda sebagai orang tua bercerita juga pernah kehilangan putri Anda tahun 2007 begitu ya? Matur nuwun Mas Abraham. Ya, Anda tentu dengan ekspertis Anda seorang psikolog. Tadi disebutkan oleh Kang Farhan, Bu Atalia nampaknya begitu tegar mendengarkan informasi ini. Tapi bisa dijelaskan tidak sebetulnya kesedihan yang ada di dalam batin orang tua tentu saya akan sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Anda sebagai seorang psikolog pun saya dengar suara Anda begitu bergetar menjelaskan keadaan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mbak Tika? Ya, untuk yang ditinggal terutama ya, Mas Abraham, yang ditinggal itu kan tetap harus berjuang ya untuk menghadapi sosok yang biasanya sehari-hari kita lihat gitu ya, bisa disentuh, bisa dipeluk, bisa dicium, bisa diusap kepalanya, bisa dipuji, bahkan bisa teman berantem, teman diskusi, tiba-tiba nggak ada, ya kan? Dan memang perlu saya kasih catatan dengan segala hormat ya, kehilangan anak itu memang jauh lebih berat ya dibandingkan dengan kehilangan anggota yang lain gitu ya. Saya nggak tahu apakah seluruh masyarakat merasakan hal yang sama. Tapi kalau kehilangan anak ini memang sangat berat dan ya saya share pengalaman juga ya karena berada di posisi yang sama ketika itu juga sangat berat. Nah, untuk Ibu Lia sendiri, buat kalian terlihat tegar itu memang dibutuhkan gitu ya. Karena terlihat tegar itu insya Allah memang tegar betulan, tapi untuk sampai ke titik itu tidak mudah. Itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena hal-hal yang harus disampaikan kepada keluarga ya tentang masalah ketegaran. Itu toh kita harus belajar ya kan, karena kehilangan anggota keluarga, kehilangan anak. Bukan ini pengalaman pertama ya buat keluarga Pak Emil gitu. Jadi pasti ini hal baru. Ya, saya aja yang sudah pernah mengalami kehilangan anak aja, kok tidak akan menganggap ini hal yang mudah untuk dihadapi juga gitu ya. Mbak Atalia, saya tidak ingin melebih-lebihkan bahwa saya sebut tadi banyak orang tua yang bergetar, bukan hanya orang tua, siapapun yang mendengarkan peristiwa ini dan mengikuti jalan kejadiannya dan lain sebagainya begitu ya. Dan termasuk kita juga melihat banyak sekali dukungan moral, surat cinta terhadap Eril. Kalau kita lihat itu di Gedung Pakuan itu penuh dengan tulisan surat catatan kecil begitu ya, berharap yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Dari sini ini bisa jadi satu bukti, bisa dikatakan demikian, bahwa memang banyak sekali yang bersimpati. Orang bilang Bu Atalia tegar, Kang Emil terlihat tegar, tapi siapapun yang mendengarkan informasi peristiwa ini nampaknya bergetar begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai seorang psikolog? Kita semua bisa relate ya Mas Abraham ke peristiwa ini ya. Jadi semua orang tua bahkan nggak hanya Indonesia ya, tapi worldwide ya itu pasti akan merasakan lah gimana bonding antara orang tua dan anak itu akan selalu seperti itu ya. Dan kehilangan dengan cara karena kecelakaan ya itu luar biasa karena sorry saya kebawa emosi ya. Karena
adik saya pun juga hilangnya juga karena kecelakaan. Jadi kehilangan melalui kecelakaan yang apa ya ibaratnya biarpet gitu, tadinya ada tiba-tiba nggak ada gitu ya, karena kecelakaan kan seperti itu ya. Itu sangat berat gitu ya. Tapi kehilangan yang karena proses sakit yang panjang pun itu tidak kalah beratnya juga gitu ya. Jadi yang saya mau garis bawahi adalah proses perpisahan karena kematian akan selalu berat, ya kan? Tapi saya juga ingin berpihak pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia semua punya dia gitu ya. Suka-suka dia lah ibaratnya gitu ya. Suka Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diuji ke kita tentunya kadar keimanan kita ya. Sorry saya bawa iman sedikit. Dan disitulah psikologi keimanan kita juga diuji. Baik, Mbak Tika Bisono, terima kasih sudah memberikan dimensi lain, sudah memberikan warna pemahaman lain yang lebih luas mengenai peristiwa ini, mengenai kejadian ini yang mengharukan bukan hanya untuk keluarga Kang Emil, maka itu kami bersimpati, maka itu kami menghargai privasi mereka untuk tidak mengganggu mereka bergabung bersama kami. Tapi sekali lagi terima kasih untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada kami, Mbak Tika. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan semoga keluarga akan tegar, jalan ke depannya lebih gagah, terutama doa-doa yang selalu akan ditunggu oleh Allah di sana. Terima kasih. Terima kasih Mas Abraham. Terima kasih Mbak Tika, harapan kita sama, yang terbaik untuk keluarga.